Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri Jimat Rogoh Nyowo seri yang ke-13. Dinginnya udara malam yang sudah larut tampaknya tak dihiraukan oleh 5 orang tengah dalam perjalanan. Waktu yang mayoritas digunakan untuk istirahat, namun tidak malam itu untuk mereka. Jalanan yang lengang membuat sang pengemudi leluasa memacu mobil mewahnya. Hingga tiba di suatu persimpangan, sang pengemudi membelokkan mobilnya ke arah kanan, melintasi jalanan kecil dengan lubang-lubang kecil bekas aspal yang sudah mengelupas. Hanya 1-2 rumah dengan jarak masih lumayan berjauhan mereka jumpai, sampai gemerlap lampu terang beberapa puluh meter terlihat di depan mereka. Seorang lelaki setengah baya keluar dengan tergopoh-gopoh mendekati kedatangan mobil yang sepertinya sangat ia kenal pemiliknya. Menyapa ramah dengan kain sarung tersambil di pundak, menyambut kedatangan 2 laki-laki dan 3 perempuan turun dari mobil. "Monggo, silakan Pak, Bu, monggo," ucapnya mempersilakan setelah bertegur sapa dan bersalaman. Satu lelaki yang berperut buncit mengangguk dan langsung melangkah ke dalam sebuah bangunan joglo lumayan luas berlantaikan marmer. Beberapa pilar kayu penyangga yang dipenuhi ukiran serta beberapa lampu yang terang menunjukkan jika pemilik tempat itu bukan orang sembarangan masa itu.
Namun ada satu hal yang sedikit membuat tempat itu menyeramkan. Di ujung tempat itu terlihat 4 makam berjejer dengan sebuah lukisan di tiap-tiap nisannya. Lelaki berperut buncit atau satrio mengambil beberapa bungkus kantong di satu lemari kecil sebelah pilar yang berisi kembang dan dupa. Raut wajahnya terlihat sedih ketika ia menaburkan kembang yang diambilnya pada tiap-tiap kuburan. Asap dupa tampak mengepul di belakang salah satu nisan berukuran paling panjang serta paling tinggi. Ditambah satu lukisan sosok laki-laki tua memakai belangkon dan kebet hitam menempel pada nisan dengan satu nama tertulis di bawahnya, Sabto Prawairo. 3 orang perempuan Mbah Sinom, Mayang, dan Laswati tertegun melihat 4 makam keluarga satrio. Ada satu hal sedikit mengherankan mereka bertiga ketika membaca tanggal kematian keempat nisan itu yang sama. Artinya kematian mereka bersamaan. Ini adalah kuburan orang tua dan kedua kakakku. Mereka meninggal di malam yang sama karena ulah biadab Suyono dengan rogo nyowonya, ucap satrio dengan wajah merah padam. Sebelumnya orang tua dan seluruh keluargaku berhubungan baik dengan Suyono. Bahkan waktu itu aku masih remaja, menganggap Suyono adalah orang tua keduaku. Tapi keserakahannya membuat ia dan keluargaku berselisih, sampai akhirnya memuncak hari ini, hari di mana malamnya menjadi malam terkutuk ketika ia membunuh kedua orang tua beserta kedua kakakku. Kembali satrio meneruskan ceritanya dengan amarah bergulung-gulung di dada. Mbah Sinom, Mayang, dan Laswati sesaat ikut larut dalam alur cerita satrio. Mereka membayangkan betapa ngeri dan sadisnya rogo nyowo yang dimiliki Suyono waktu itu. Tiba-tiba Laswati terperanjat melihat satu orang laki-laki yang pernah dilihatnya saat pernikahan Wuri dan Suntoro. Lelaki itu muncul dari belakang mereka dengan menenteng sebuah bungkusan kain merah. Ia tersenyum melihat Laswati tampak bingung dengan kemunculannya. Hanya anggukan kepala sebagai salam sapanya kepada semua yang tengah menatapnya. Bertahun-tahun aku mencari cara untuk bisa melenyapkan Suyono, tapi selalu gagal dengan nyawaku sendiri yang hampir melayang, ucap satrio setelah menerima bungkusan kain merah dari seorang laki-laki tegap, Lukman. Lalu Kanjeng Dewi Prameswari? Tanya Mbah Sinom. Satrio tersenyum mendengar pertanyaan Mbah Sinom sembari meletakkan bungkusan kain merah di atas nisan Sabto Prawairo. Mungkin Mbah Sinom lupakan batasan-batasan yang sudah ditentukan meski kita menjalin satu tetalen, jawab satrio pelan. Ia kemudian menatap satu persatu 3 sosok perempuan berkebaya hitam yang berdiri di depannya. Sampean pasti bingung dengan keberadaan Lukman di sini. Dia adalah abdi setia keluargaku sejak orang tuaku dulu. Dan untuk apa Lukman bekerja pada Suyono? Tak perlu ku jawab, kalian pasti tahu jawabannya. Ucapan satrio kali ini ditujukan pada Laswati. Lukman, katakan, berita apa yang kamu bawa selain membawa lemah Jolosuto? Kali ini suara Mbah Mungin yang memberi perintah Lukman.
Lukman yang menunduk seketika mengangkat kepalanya. Ditatapnya satu persatu wajah semua yang ada di tempat itu. Seperti ada keraguan pada dirinya untuk bercerita. Namun setelah Satrio menganggukkan kepala, Lukman mulai menceritakan semua yang diketahuinya selama berada di tempat Suntoro. Maafkan saya, Bu Laswati, ucap Lukman meminta maaf pada Laswati setelah selesai bercerita. Gemuruh amarah Laswati mendadak memenuhi rongga dadanya mendengar cerita Lukman. Matanya mendongak ke atas setelah membayangkan sesuatu. Takkan ku biarkan dia melukai putriku secuil pun. Tegas Laswati penuh emosi. Satrio mendekati Laswati yang tengah menahan amarah. Pilihannya hanya dua, nyawa Suntoro atau putrimu, bisik Satrio dengan tersenyum. Sejenak suasana hening ketika satu lelaki yang menyambut mereka di depan matur kepada Satrio. Setelahnya mempersilahkan semua yang ada di tempat itu untuk berpindah, di mana terdapat satu ruangan seperti memang disediakan untuk acara jamuan tetamu yang datang berkunjung. Sebuah meja panjang bulat berisi banyak hidangan serta minuman sudah tersaji, dengan 12 kursi yang berjejer mengitarinya. Sebelum menyantap hidangan yang sudah dipersilahkan, Mbah Sinom menatap Satrio dengan penuh selidik. Sebab di antara mereka, Mbah Mungin tak terlihat setelah membawa bungkusan kain merah lemah Jolosuto. Aku tahu hidanganmu ini aman kami santap, tapi aku ingin tahu untuk apa lemah kutukan itu. Tanya Mbah Sinom yang masih berdiri. Satrio yang sekenanya ingin mengambil hidangan tiba-tiba mengurungkan. Ditatapnya Mbah Sinom dengan sorot mata tajam. Itu bukan urusan kalian. Satu hal yang perlu kalian tahu, nyawa Wuri ada di tangan kalian, jawabnya ketus. Lebih baik kita nikmati hidangan ini dan segera berangkat karena sebentar lagi hari akan terang, sambungnya kembali. Mbah Sinom akhirnya duduk meski masih terlihat ragu. Ada satu kejanggalan yang ia rasakan dengan tak ikutnya Mbah Mungin duduk bersama. Tapi setelah mendengar ucapan Satrio terpaksa ia bungkam. Sebab ia dan kedua saudarinya merasa sebagai tamu yang wajib menghormati tuan rumah. Mbah Sinom yang baru saja duduk melihat beberapa sosok perempuan kurus bertape jarit berdiri di belakang Satrio. Wajah mereka sayu dengan tatapan tanpa ekspresi. Mbah Sinom menarik nafas berat sebelum tangannya meraih piring. Ia tahu siapa mereka dan untuk apa sosok-sosok perempuan kurus itu berdiri di belakang Satrio untuk mengawasinya. Sementara itu di lain tempat, suara adzan subuh terdengar merdu mengalun dari berbagai masjid dan musola, menunjukkan jika waktu mulai menjemput pagi. Waktu dan sebuah isyarat yang sebagian besar orang tunggu untuk menunaikan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta sebelum memulai aktivitas dunianya. Tapi tidak pada penghuni rumah tembok bercat putih kusam berpakar catur mengelilinginya. Cahaya lampu terlihat remang di dalam,
seolah sang empunya masih terlelap dalam buaian mimpi. Namun beberapa saat kemudian, lampu-lampu di dalam rumah menjadi terang sebelum terdengar suara jeritan perempuan dari sebuah kamar. Sesosok laki-laki terlihat mengejang kuat dengan mata melotot. Kedua tangannya mencengkram kuat kasur kapuk berlapis kain sprei halus. Dari bibirnya keluar darah merah bercampur tanah hitam. Suara erangannya menyiratkan rasa sakit yang sepertinya luar biasa. Di sebelahnya, seorang perempuan dalam keadaan panik hanya menangis dan menjerit menyaksikan suaminya mengalami hal mengerikan tanpa bisa berbuat apapun. Ada apa, Bu? Satu suara dari seorang remaja putra yang langsung ikut panik melihat pemandangan di kamar orang tuanya. Bapakmu, Le. Bapakmu kenapa ini, Le? Ucap sang perempuan histeris mengguncang-guncang tangan anaknya yang berdiri di sampingnya. Sang anak hanya terdiam, bingung. Matanya ngeri melihat bapaknya yang melotot serta darah keluar masih bercampur tanah hitam. Le, cepat kamu ke rumah mbakmu. Beritahu dia, cepet, Le. Perintahnya di sela-sela isak tangisnya. Si anak segera keluar berlari menembus kabut pagi dengan perasaan tak menentu. Membayangkan satu kejadian tengah menimpa bapaknya yang belum pernah ia lihat kengeriannya seumur hidupnya. Sekitar 10 menit ia berlari, sampailah ia pada sebuah rumah tak begitu besar dan mewah. Lampu dalam yang sudah tampak terang mengisyaratkan jika penghuninya sudah terbangun. Bocah remaja itu menggedor-gedor pintu depan dengan keras, sampai beberapa tetangga kanan kiri rumah kakaknya kaget mendengar gedoran dari teriakan panikannya. Apa? Bapak? Ucap sang kakak terkejut setelah membuka pintu dan mendengar penuturan adiknya. Ia segera berlari ke kamar dan sebentar kemudian bergegas bersama sang adik menuju rumah bapaknya. Ono apa lho, Nduk, kok adik karo bojomu buru-buru ngono? Salah satu tetangga melihat kepanikan pada keluarga perempuan yang berdiri di ambang pintu melihat kepergian suami dan adik iparnya. Bapakku jarine mutah-mutah gede, Pak. Jawabnya dengan wajah cemas. Loh, kenapa Pak Munaji? Wingi jek kata waras ngono lho. Saut sang tetangga heran. Namun sang wanita hanya terdiam dengan pikiran yang berkecamuk tak menentu. Mardani, bapakmu kayaknya kena guna-guna ini. Ucap seorang lelaki berpakaian serba hitam dengan manik-manik mengalung di lehernya. Mardani, anak lelaki pertama Munaji, hanya dia mendengar penuturan dukun kampung yang biasa dimintai tolong masyarakat sekitar. Kamu siapkan ubur rampe, nanti sore aku akan mengusir jin yang bersemayam di tubuh bapakmu. Ucapnya kembali dengan wajah garang. Mardani kali ini menganggukkan kepalanya. Ia sendiri yakin jika sakit bapaknya yang mendadak bukan penyakit biasa. Tapi di sisi lain, batinnya meragukan akan kemampuan Mbah Jani, meski ia tahu Mbah Jani sering dikenal orang pintar atau dukun di desanya. Ia menepis keraguannya dengan menyanggupi semua permintaan sebagai syarat dari Mbah Jani yang tak terlalu berat baginya. Sampai hari menjelang siang, keadaan Munaji semakin parah. Ia masih berkali-kali memuntahkan darah bercampur tanah hitam, membuat keluarga, kerabat, tetangga, atau siapapun yang melihatnya iba dan ngeri. Suasana rumah Munaji yang ramai sedari subuh sesaat tenang ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman rumahnya. Dua laki-laki turun dari mobil, kemudian disambut beberapa kerabat Munaji yang mengenal mereka sembari mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam. Pak Suntoro? Seru Mardani kaget melihat kedatangan Toro bersama Mbah Lukito. Ia buru-buru menyalami Toro dan Mbah Lukito seraya mempersilahkan duduk. Tampak ada rasa canggung dari sikap Mardani kepada Toro yang duduk dengan sikap dingin. Saya dengar bapakmu sakit. Sakit apa?
Tanya Toro dengan pandangan sinis. Anu Pak, sakit Bapak belum jelas, sebab dokter sendiri belum menjelaskannya, jawab Mardani gugup. Toro tersenyum mendengar jawaban Mardani. Ia kemudian bangkit dan mendekat. Boleh saya lihat keadaan bapakmu? Pinta Toro lirih di telinga Mardani. Silakan Pak, jawab Mardani dengan wajah tegang ketika ucapan lirih Toro membisiki telinganya. Ada semacam perasaan tak enak tiba-tiba Mardani rasakan saat ia melihat tatapan sinis Toro sambil berlaru. Dari dalam kamar tampak beberapa orang keluar termasuk istri Munaji sendiri ketika Suntoro masuk. Mbah Lugito yang melihatnya segera bangkit dan menyusul Toro masuk ke dalam kamar Munaji. Tubuh lemah Munaji yang tertutup selimut yang kotor seketika terjingkat melihat kedatangan Toro dan Mbah Lugito. Matanya melotot tajam dengan mengerang kuat sampai otot-otot di lehernya terlihat membesar. Suntoro sendiri hanya tersenyum melihat ekspresi yang ditujukan Munaji. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Munaji. Bagaimana rasanya Kang Munaji? Sakit? Bisik Suntoro yang semakin membuat erangan Munaji memanjang namun pelan. Wajahnya merah menahan amarah. Toro semakin tersenyum sinis melihat reaksi Munaji. Kembali ia mendekatkan bibirnya ke telinga Munaji. Ini sama dengan yang dirasakan bapakku Kang. Dan saya pastikan Kang Munaji bakal menikmati sampai akhir. Jadi percuma, meskipun tuanmu Sudiro atau siapapun yang ingin menolongmu bakal percuma. Bisik Toro kembali sambil tersenyum sinis dan mengusap darah yang mengalir dari sudut bibir Munaji dengan ujung selimut yang menutupi tubuhnya. Munaji yang tak berdaya menatap Suntoro dengan tatapan mengiba. Lagi-lagi hanya senyum sinis yang ia lihat tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun terpancar dari wajah Toro. Mardani terpaku di dalam kamar. Ada hawa aneh yang ia rasakan setelah kepergian Suntoro. Beberapa isyarat dari Munaji lewat erangan dan gelengan kepala membuatnya bingung. Batinnya yakin jika bapaknya ingin mengatakan sesuatu, lebih tepatnya sebuah peringatan. Waktu semakin berlalu. Meski tak begitu yakin, Mardani tetap menyambut kedatangan Mbah Jani. Hampir seluruh persyaratan sudah terkumpul. Hanya sebutir telur ayam kampung pertama yang belum sempat ia dapatkan. Sampai beberapa waktu dan dengan bantuan beberapa kerabatnya, Mardani mendapatkan syarat terakhir. Kini lengkaplah semua syarat yang diminta Mbah Jani. Mbah Jani mengawali ritualnya dengan mengitari dan menyiramkan air kembang pada tiap sudut rumah. Setelahnya ia duduk bersila di kamar di mana Munaji terbaring dengan sebuah tampah besar lengkap berisi sesajen. Asap dan bau kemenyan yang dibakar Mbah Jani seketika membuat orang-orang yang ada di rumah Munaji merasakan hawa seram. Suasana menjadi semakin mencekam ketika sampai waktu Isya Mbah Jani belum juga keluar dari kamar, membuat gelisah mereka yang masih menunggu di rumah Munaji. Rasa takut mulai mendera jiwa mereka ketika tiba-tiba hidung mereka bersamaan mencium bau anyir dan gosong yang menyengat. Ditambah hawa panas mendadak membuat gerah seisi penghuni rumah. Setelah lebih dari 3 jam, Mbah Jani akhirnya keluar dari kamar. Tangan kanannya terlihat menggenggam sebutir telur ayam kampung dengan wajah serta tubuh yang basah oleh keringat.
Diletakkannya sebuah telur itu di atas meja. Matanya terpejam. Mulut Qomat Kamit entah apa yang tengah dibacanya membuat orang-orang menyaksikannya dengan perasaan berdebar-debar. Baru saja Mbah Jani membuka matanya, jeritan melengking terdengar dari belakang rumah. Sontak membuat mereka semua terkejut, terutama Mardani yang segera berlari karena ia mengenal suara jeritan itu milik istrinya. "Tini!" ucap Mardani kaget melihat istrinya tergeletak di depan pintu belakang. Wajahnya pucat dan tubuh yang dingin. Mardani langsung membopong tubuh Tini yang dalam keadaan pingsan dan membaringkannya di kamar. Mbah Jani yang mengikutinya dengan membawa gelas air putih segera mengusapkan ke wajah Tini. Namun tak ada reaksi apapun. "Mbah, bagaimana ini, Mbah?" tanya Mardani mulai panik. "Kamu tenang saja. Santet yang ada dalam tubuh bapakmu sudah aku keluarkan. Mungkin istrimu melihat kepergian jin itu dan gak kuat akhirnya pingsan," terang Mbah Jani begitu yakin. Tapi Mardani tampak ragu dengan ucapan Mbah Jani, sebab hawa mencekam dengan bau anyir dan gosong masih pekat. Malam semakin tenggelam. Satu persatu orang-orang yang ikut menunggu di rumah Munajib pulang. Di samping hari yang semakin malam, penjelasan dari Mbah Jani sedikit membuat lega mereka, meski keganjilan masih dirasa dengan bau anyir yang belum hilang. "Mbah, ini bau anyir dan gosong kok nggak hilang-hilang dari tadi, Mbah?" ucap Mardani pada Mbah Jani yang tengah menikmati rokok kreteknya. Mbah Jani sejenak terdiam, seperti ikut meyakinkan penciumannya. Namun sedetik kemudian ia kembali mengisap rokoknya. "Saya nggak mencium apa-apa, Mar," saut Mbah Jani pelan. Mardani yang ingin menyauti kembali ucapan Mbah Jani urung, ketika tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari halaman depan rumah. Ia dan Mbah Jani yang kaget bangkit dan melangkah ke depan. Tubuh Mardani seketika menggigil melihat puluhan sosok pocong bermata hitam berdiri menatap ke arahnya, berdiri bersama Mbah Jani. Sesaat kemudian, pocong-pocong itu melayang mengitari rumah dengan mulut terbuka meneteskan lendir-lendir hitam berbau anyir. Tubuh Mardani kaku. Ia seperti tak bertulang. Hanya matanya yang melirik Mbah Jani dengan keadaan tak jauh beda dengan dirinya. Mereka berdua semakin pucat dan ketakutan saat dari depan muncul kembali sesosok lebih mengerikan. Sosok-sosok bertubuh merah bara dengan mata menyala. Lidah mereka membujur menunjukkan dua taring di sudut bibir serta berambut gondrong dengan dua tanduk di atas kepala. Mardani dan Mbah Jani benar-benar pasrah dalam ketakutan ketika beberapa sosok seperti curik mendekat ke arah mereka, ditambah pocong-pocong bermata hitam yang sudah berhenti melayang dan kini berdiri menatap tajam, membuat tubuh Mardani dan Mbah Jani seolah sudah tak teraliri darah lagi. Saat tinggal beberapa langkah lagi sosok-sosok itu dengan Mardani, sesuatu mengejutkan terjadi. Tiba-tiba angin kencang bertiup menghembuskan sosok-sosok bertanduk disertai jeritan keras, membuat pocong dan sosok-sosok mirip curik menghilang tanpa bekas. Setelah suasana kembali sunyi, dua orang terlihat berjalan cepat dari arah gerbang mendekati Mardani dan Mbah Jani yang sudah tampak lega. "Pak Sudiro," gumam Mardani yang mengenali satu di antara dua laki-laki yang baru saja datang menolong mereka. "Keminter, sok hebat." Mendadak laki-laki tua yang bersama Sudiro, Mbah Lenggono, marah dan menghardik Mbah Jani. "Untung nyawamu masih bisa selamat. Kamu nggak tahu apa yang sedang kamu hadapi, hah?" bentaknya kembali. Mbah Jani hanya terdiam, wajahnya merah padam dengan tubuh masih gemetar. "Di mana bapakmu?" Kali ini Diro bertanya pada Mardani.
Segera Mardani membawa Sudiro dan Mbah Lenggono masuk ke dalam kamar Munaji. Sedang Mbah Jadi terduduk di kursi dengan tubuh lunglai. Waduh, celaka, Balak Projo dan Lemah Jolo Suto, ucap Mbah Lenggono yang melihat kondisi Munaji dengan tegang. Mendengar itu Sudiro pun ikut terperanjat, sebab ia tahu artinya dengan apa yang baru saja disebut Mbah Lenggono. Suntara benar-benar ingin menghabisi seluruh keluarga Munaji, gumam Mbah Lenggono kembali. Mardani yang mendengar ucapan Mbah Lenggono segera memohon untuk menyelamatkan bapaknya, karena ia tahu barusan Mbah Lenggono bisa mengusir makhluk-makhluk mengerikan tadi. Tapi Mbah Lenggono tampak menggelengkan kepalanya. Kalau hanya makhluk-makhluk tadi aku masih sanggup, tapi Lemah Jolo Suto dan Balak Projo akan mendatangkan lebih banyak makhluk yang lebih kuat, Le, ucap Mbah Lenggono memupus harapan Mardani. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.